Dan kita masuk ke bulan ketiga udah seperempat ya, kuartal pertama tahun 2023. Berapa banyak sih kita dengar berita yang wow. Dari bulan 12 loh. Banyak orang memikirkan ketika kita baca ayat ini, menanti-nantikan, kita pikirnya menunggu Tuhan, benar kan? Seperti sedang menanti-nantikan Tuhan. Gua duduk, gua doa, mana nih Tuhan? Gua doa, kok nggak datang-datang jawabannya? Benar kan? Kata menanti-nantikan Tuhan, di sini bukan tentang itu. Tapi ini tentang aktif, tetap bekerja, tetap aktif, tidak pasif. Kata menanti-nantikan. Makanya di ayat berikut, di lanjutannya, mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, ditampilkan tolong ayatnya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya mereka tetap bekerja, mereka tetap berjalan, mereka tetap berlari. Benar kan? Sambil menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita baca perikop ini, Yesaya 40 atau kitab Yesaya seutuhnya, Yesaya mendapat firman ini, mendapat nubuatan ini, mendapat perkataan Tuhan ini ketika bangsa Israel sedang di pembuangan Babel. Kalau di atas-atasnya itu berbicara tentang kebesaran Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang kebesaran Tuhan. Dia mengukur langit, dia menghitung ini, dia itu.
Siapa? Kebesarannya Tuhan dengan jengkalnya, dengan apa? Semuanya berbicara tentang kebesaran Tuhan di Yesaya 40. Menanti-nantikan Tuhan. Ketika orang Israel di Babel, itu cukup lama. Cukup lama. Iya kan? Cukup lama. Pergantian raja, mereka tetap di Babel. Darius ke siapa. Kalau kita baca kitab Daniel itu kan pergantian rajanya banyak. Mereka kan dalam masa-masa itu tidak mudah. Bahkan setelah ini mereka masih bukan suatu bangsa. Sampai di tahun 1945, benar kan? Baru mereka merdeka sebagai suatu bangsa. Mereka bahkan dikejar-kejar. Mereka dibunuh oleh Nazi, segala macam orang Jerman. Iya kan? Ngeri. Bangsa ini tetap menanti-nantikan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Bertahun-tahun mereka hidup di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain. Mereka cuma punya masa-masa keemasannya setelah Yosua. Setelah Yosua masuk, hakim-hakim mereka pun dikejar-kejar. Di zamannya Gideon, mereka dikejar-kejar orang Amalek. Orang bangsa-bangsa lain. Gideon aja sembunyi untuk mengirik gandum di tempat pengirikan anggur. Ya kan? Artinya mereka bangsa yang dikejar-kejar. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Firman ini bilang, nanti-nantikan Tuhan. Artinya tetap berjalan, tetap bekerja, jangan putus asa. Jangan putus asa. Artinya kita tetap berharap sama Tuhan, tetap punya iman sama Tuhan. Kita buka Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayatnya yang kedua. Nah, ini seru nih. Anggaplah suatu kebahagiaan. Apa yang bahagia? Ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Di ayat yang lain, Amplified Bible bilang begini. Anggaplah suatu kebahagiaan, anggaplah suatu berkat. Apabila kamu jatuh dalam ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan. Bahasa ini kan pencobaan. Tapi kalau kita baca ayat perikop ini di bawahnya. Janganlah sesat, pencobaan bukan datang dari Allah. Tapi ujian datang dari Tuhan. Benar kan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pak Bu, saudara-saudara, Bapak Ibu di tempat ini. Berapa banyak kita? Saya juga jadi orang yang ini kok masuk dalam kategori ini. Kita akan senantiasa berusaha menghindari situasi yang kita tidak mau. Benar kan? Benar kan? Mau ujian, kalau bisa yang sekolah pun, yang kuliah pun, yang kerja pun. Kalau lagi ujian, males. Iya kan? Maunya belajar doang, gak mau kuliah, gak mau ujian. Benar kan? Ujian membuat kita naik level, ujian membuat kita naik tingkat, ujian membuat kita menjadi lebih pintar. Ujian membuat kita menjadi lebih kuat, lebih smart. Kita nggak bakal jatuh lagi. Itu yang Tuhan kasih sebenarnya. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah. Kalau kita cuma tiap hari belajar Alkitab. Alkitab kan bilang begini, hendaklah kamu jadi pelaku, bukan pendengar saja. Iya kan? Kita nggak jadi pelaku kalau kita tiap hari cuma belajar. Saya ingat di zaman-zaman awal-awal tobat 2011, 2012, sampai ke Makassar pun ini menjadi ciri khas saya di Makassar. Saya orang yang senang baca buku. Kalau zaman saya di Makassar, kalau orang masuk ke kantor CKF, cuma 2 tempat yang banyak bukunya. Di mana? Pasti Cherry tahu. Cuma 2 tempat yang banyak bukunya, yang ada banyak tumpukan buku. Mejanya Bapak Gembala sama mejanya saya.
Itu. Kita baca buku, sampai di satu titik saya ditegur. Stop membaca. Stop membaca, belajar melakukan. Stop belajar, belajar bekerja, melakukannya. Kalau kita cuman isi dengan pengetahuan, kita enggak lakukan. Kita enggak bakal punya pengalaman dengan Tuhan. Kita akan sebut Tuhan tuh seperti dalam Matius 16 itu ketika murid-muridnya ditanya sama Tuhan Yesus, menurut kalian siapakah aku ini? Murid-muridnya akan menjawab begini. Murid-muridnya jawab begini. Menurut orang, kamu ini Nabi Yesaya. Menurut orang, kamu ini. Menurut orang. Iya kan? Terus Tuhan Yesus balik. Tapi menurut kalian, siapa aku ini? Terus Tuhan Yesus tanya gitu. Menurut kalian, siapa aku ini? Mereka yang tiap hari sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba diam. Benar kan? Tiba-tiba yang tadinya rebutan menjawab, tiba-tiba nggak ada yang menjawab. Semuanya diam. Kenapa? Karena mereka cuma melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Benar kan? Perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan itu sama dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Itu yang mereka lihat. Tetapi tiba-tiba si Petrus dengan lantangnya menjawab, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya kan? Terus Tuhan Yesus jawab apa sama Simon? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab dia bukan darah dan daging yang menyatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kita bisa mengenal Tuhan dari perjumpaan. Dari pengalaman kita berjalan dengan Dia. Dari Roh Kudus, bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata saya. Tapi dari pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu bakal mengenal Dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan. Ketika kapan? Ketika kita sakit, ketika kita kekurangan. Kita akan bertemu Tuhan yang demikian. Dan kita akan mengenal Dia sebagai Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan. Dari situ, pengalaman itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak tergoyahkan. Pengalaman itu membuat kita tidak terbantahkan. Pengalaman itu yang akan membuat kita tetap maju. Dan tetap percaya. Orang bilang, Yesus mah nggak ada. Tuhan lu Tuhan yang mati kan. Itu kan yang kadang-kadang kita dengar. Benar kan? Tapi ketika kita mengalami perjumpaan itu, kita mengalami penyediaan Tuhan, kita mengalami jawaban Tuhan, kita mengalami kesembuhan. Kita tidak bakal menyangkal Tuhan. Orang mau bilang apapun, ya udah suka-suka lu. Yang penting suka-suka mereka. Yang penting saya tahu Tuhan saya hidup. Iya kan? Tuhan saya menyediakan. Oke, kita lanjut. Yakobus pertama ayatnya yang ketiga. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Jadi anggaplah suatu kebahagiaan bilang kau jatuh dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan persistensi. Membuat kita menjadi tekun. Membuat kita menjadi gigih. Membuat kita menjadi punya daya tahan. Ayat tema kita kan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang. Mereka seumpama Raja Wali, mereka berlari tidak menjadi letih. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Artinya mereka tetap berjalan, mereka tetap bergerak maju. Walaupun ujian, tantangan, rintangan, Bapak Ibu tetap move on. Banyak yang gagal move on gara-gara tidak punya daya tahan. Benar kan? Banyak kita jatuh dalam ujian karena kita tidak disiplin. Nah itu. Persistensi atau kegigihan itu memiliki aspek itu. Memiliki aspek.
ketekunan, disiplin, daya tahan, kesetiaan, itu semua. Mereka jatuh, mereka dihina, mereka mungkin dalam ujian-ujiannya, ya itu kan kamu ikut Tuhan kan. Berapa banyak yang setelah ikut Tuhan, masalahnya makin tambah banyak. Ayo, banyak masalah, makin banyak masalah, serius. Akan makin banyak masalah, ikut Tuhan tuh nggak mudah, serius. Ikut Tuhan tuh nggak mudah. Alkitab sendiri bilang, Tuhan sendiri bilang, jalan menuju kebenaran itu sempit. Ya kan? Nah, jalan menuju hidup itu sempit, tapi jalan menuju kematian itu lebar. Ya kan? Jalan tol. Jalan menuju kehidupan itu sempit. Jarang ada orang yang mau melewatinya, jarang ada orang yang mau menjalaninya. Kenapa? Jalan yang sempit, kita nggak bisa punya alat bantu. Benar kan? Punya mobil, punya motor, kalau jalannya sempit tetap harus jalan kaki. Benar kan? Ujung-ujungnya kita. Ujung-ujungnya ke kita. Punya respon terhadap Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah respon kita terhadap Tuhan. Iya kan? Soal kapan jawabannya mau dijawab. Ini kayaknya ke Hupomone kemarin ya. Hupomone minggu kemarin. Jawaban Tuhan tetaplah berlari. Iya kan? Walaupun kita menunggu jawaban Tuhan. Benar kan kok? Iya. Tetap apapun yang terjadi, tetaplah berlari, tetaplah berjalan. Mungkin Anda lelah, tetap jalan. Tuhan tetap ada di situ. Saya percaya Tuhan sedang tidak membiarkan saudara sendirian. Tuhan sedang memberikan hadiahnya sama saudara. Benar, serius. Nanti kita lihat di belakang lah hadiahnya. Ayat yang keempat, kita lihat Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah keturunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Tak kekurangan apa? Jadi ujian itu membawa kita kemana? Kemana? Kedewasaan rohani. Membuat kita menjadi lebih dewasa. Kata sempurna ya itu. Teleios, dewasa, utuh. Orang yang bertumbuh dewasa. Dan tak kekurangan satu apapun. Ujian. Membuat kita tak kekurangan hal. Kenapa bisa menjadi gitu? Ya tadi kembali. Ujian itu kita sudah lewatin. Ketika kita menghadapi ujian-ujian berikutnya kita udah tahu. Hey, saya punya Tuhan. Saya punya Yesus. I have God. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang Bapak Ibu alami, saya punya Tuhan, saya punya Yesus. Enggak ada satu apapun yang lewat begitu saja tanpa Tuhan izinkan. Benar kan? Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku di atas rancanganmu. Untuk memberikan hari depan yang lebih baik. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita tetap disiplin, kita tetap punya persistensi. Ayat yang kelima. Kita tetap tekun, kita tetap ikut apa yang Tuhan mau. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan padanya. Jadi dalam ujian, ini kuncinya. Ini ayat kuncinya dari ujian. Ini kuncinya, ayat yang kelima. Dalam menghadapi ujian, kita nggak tahu apa-apa nih. Kita minta sama Tuhan, benar kan?
Ketika kita kekurangan hikmat, kita tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan, bisnis saya, aduh, tahun ini berat. Ya kan? Tahun 2023 bisnis tidak menjadi lebih mudah. Benar kan? Berbisnis tidak menjadi lebih mudah. Persaingan begitu cepat. Persaingan begitu cepat di tahun 2023 ini. Dan perkembangan, kita saja baru dengar AI, tiba-tiba sudah ada I.O. Apa lagi itu? Kita baru mendengar artificial intelligence, kecerdasan buatan, tiba-tiba udah ada lagi level di atasnya AI. Gimana tuh? Indonesia baru masuk revolusi industri yang keempat. Dunia sudah memasuki revolusi industri yang kelima. Perkembangan teknologi makin maju. Ujian makin berat. Serius, ujian makin berat. Saya sempat sharing kepada beberapa teman-teman di sini yang anak-anak muda, Chris, Cherry, Yosi. Ada yang tahu ChatGPT enggak? Ada yang tahu ChatGPT? ChatGPT. AI. Wah, itu ngeri. Saya cuman ketik, buatkan saya jurnal tentang tetelestai. Kata terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Langsung dijabarin. Saya nggak perlu ngetik. Semenit sudah muncul. Semua. Tetelestai. Hah? Saya mau bikin apa aja, saya mau cari ayat apa aja, dimunculin. Teknologi begitu maju, begitu. Saya bilang begini, teknologi masa yang akan datang tidak akan jadi lebih mudah. Bagi gereja, serius. Bagi gereja, serius. Ini tantangan gereja Pak. Kita akan kehilangan banyak anak muda. Itu tantangan gereja. Di masa depan. Kalau bukan kita, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada tempat ini, yang hari ini ada. Kita tidak akan membuat kita punya gereja ini mau jadi bawa kemana. Kekristenan, saya sebut. Ini beberapa fakta yang menarik. Amerika beberapa tahun yang lalu kan melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan, benar kan? Banyak hamba-hamba Tuhan yang dikirim segala macam, Eropa segala macam. Ketika anak muda sudah meninggalkan gereja, gereja mati, gereja hilang, tergeser. Korea sebelum di zaman tahun 40-an, sebelum tahun 90-an gitu-gitu, itu angka kekristenan cuma 4%. Setelah Tuhan lawat, angka kekristenan itu naik 10 kali lipat, 40%, 50% sekitar gitu. Di zaman K-pop, serius. Di zaman K-pop anak-anak mudanya udah mulai tinggalkan gereja. Yang ke gereja itu umur-umur 70-an, 71, 72. Tahu angka kekristenan di Korea berapa sekarang? 3%. Jauh lebih hancur daripada sebelumnya. Oleh karena itu di masa-masa ujian ini, saya mau bilang begini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang tidak mudah ini, kita tahu bahwa janji Tuhan sedang kita terima, janji Tuhan sedang kita renggut. Benar kan? Kita sedang menanti-nantikan nih, kapan revivalnya Tuhan terjadi. Tapi kita perlu jadi adimitranya Tuhan. Kita perlu beradimitra, kita perlu berpartner sama Tuhan. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukannya. Makanya Tuhan bilang begini, ujian itu membuat kita makin teguh, makin... Bapak Ibu mau masuk surga, anak Bapak Ibu atau generasi berikutnya tidak kenal Tuhan? Mau nggak?
Saya percaya, Koroni juga nggak mau. Sampai anaknya aja dibawa semua ke sini. Ikut ibadah. Sampai yang paling kecil. Benar kan? Benar kan? Kita nggak mau. Generasi berikutnya. Kita nggak mau ada orang-orang yang terhilang. Kita nggak mau ada orang-orang binasa. Dia percaya. Ketika kita mengalami Tuhan, Bapak Ibu yang mengalami Tuhan, mau nggak anaknya mengalami Tuhan juga? Mau nggak? Pasti mau. Iya kan? Makanya buat ibu-ibu yang pergumulan, saya percaya doa itu enggak sia-sia di mata Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Saya menjadi hamba Tuhan. Ada yang doain. Ada yang doain saya. Adiknya papa saya. Itu cerita, kalau dia cerita di zaman-zaman itu. Kan dulu saya bandelnya minta ampun. Dia cerita. Dia doain saya. Tiap kali dia ingat saya, dia doain saya, dia nangis. Itu adiknya papa saya. Saya percaya saya jadi hamba Tuhan, itu jawaban doanya dia. Ya, anak-anaknya juga jadi hamba Tuhan. Anaknya ada yang sampai jadi WL di Amerika segala macam. Serius. Itu anaknya S2 di Malaysia segala macam, melayani di gereja sampai satu titik sepupu saya nih. Sampai di satu titik Tuhan bilang gini sama dia. Saya mau kamu sekolah WL. Di mana? Di Amerika. Nggak mudah. Mahal biayanya, mahal. Dia tahu orang tuanya berada. Tapi dia udah sekolah S2, sudah sampai S2 di Malaysia. Udah sampai S2, udah kerja, udah mapan segala macam. Sampai di titik dia bilang gini, oke Tuhan, gini, ini pertanyaan tersulit almarhum bapaknya. Dia bilang, almarhum bapaknya waktu itu, bapaknya singkat cerita om saya ini orangnya rada koleris. Ya agak dingin gitu. Kalau orang lihat, wah galak gitu segala macam. Agak dingin gitu. Kita aja yang sepupu-sepupu kalau ke rumahnya dia lihat itu, dia gini aja, udah diam semua. Lagi ribut-ribut, diam semua. Bahkan saudara-saudara papa saya juga takut. Jadi dia cuma bilang sama Tuhan gini, oke Tuhan, saya akan lakukan ini kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh lewat papa saya. Dan papa saya ketika saya ngomong sama papa saya bilang iya. Wah, udah dikasihkan spoilernya dia sekarang jadi WL. Berarti papanya bilang apa? Iya. Itu Tuhan pakai dia luar biasa. Tante saya tuh punya anak-anak tuh ketika dia mendoakan kita segala macam, buahnya juga enggak jauh dari buah-buahnya dia. Anak-anaknya segala macam, sepupu-sepupu saya semua melayani. Semua melayani. Yang dulunya kita kecil-kecil mau melayani aja enggak, ogah-ogahan gitu. Cukup ke sekolah minggu, cukup ke gereja, yang penting ke gereja. Apalagi saya. Zaman-zaman 2010, 2005, aduh. Hari Minggu tuh hari pengampunan dosa. Pagi pengampunan dosa, sore berbuat dosa. Ya gitulah, zaman-zaman itu seperti itu. Tapi saya percaya hasil ini adalah hasil doa. Tekun, tetap tekun Bapak Ibu. Tetap tekun dalam pencobaan, tetap tekun dalam ujian. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Pekerjaan, usaha. Tetaplah tekun. Kalau nggak mampu, ingat waktu saya sempat bilang ini. Kalau nggak mampu ya tinggal angkat tangan sama Tuhan. Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Tuhan turun tangan. Tapi ketika Tuhan turun tangan, jangan kita yang campur tangan. Jangan kita yang atur-atur Tuhan. Tuhan, maunya yang itu. Tuhan, yang ini dong. Tuhan, pintu ini dong, bukain. Nggak boleh. Ketika Tuhan turun tangan, kita ikut saja. Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Tuhan bilang ke kanan, ke kanan.
Serius. Itu kuncinya. Kuncinya minta sama Tuhan hikmat. Tuhan pasti kasih jawaban. Iman kita itu meresponi Tuhan. Iman kita meresponi apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan kasih tahu. Nih lakukan ini. Responi aja. Taat aja. Itu tekun. Tekun artinya gigih melakukan apa kehendak yang Tuhan inginkan. Tetap gigih. Tetap walaupun menanti-nantikan. Aduh, kata menanti-nantikan enak nggak? Enak nggak menanti-nantikan? Kita ke dokter, duduk 1 jam. Nih yang sakit nih. Aduh sakit nih ke dokter, nunggu 1 jam. Dokternya lama amat. Jangankan 1 jam, 30 menit aja duduk di ruang tunggu dokter. Ini dokter nih. Kalau gue gak sakit aja. Iya kan? Bisnis, punya proposal bisnis. Dapat relasi nih, bagus nih relasinya nih. Bawa proposalnya. Tunggu ya Pak. Bapaknya lagi meeting. Bapaknya lagi online. Bapaknya lagi ini. Kesel gak? Kesel ya. Banyak hal-hal gitu. Menanti-nantikan itu gak enak. Tapi tetap tekun, tetap berjalan, tetap berlari. Tetap move on. Tetap punya semangat. Tetap berapi-api. Janganlah kendor. Oke? Kalau kita nggak punya apa ya itu tadi. Ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Kita lihat. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ketika Bapak Ibu dapat pernyataan Tuhan, dapat nubuatan dari Pastor Luther, Tuhan akan membukakan pintu. Halo? Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan. Tiba-tiba Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu. Jadi bimbang enggak? Bimbang enggak? Tetap punya iman enggak kepada nubuatan itu? Jangan bimbang. Kita akan diombang-ambingkan. Maka kalau kita diombang-ambingkan dalam ujian, maka ujiannya makin lama. Benar nggak? Yang sekolah, yang ujian. Ini seru nih. Kalau ujian di sekolah, kertas ujiannya dilihat-liatin doang, nggak diisi. Selesai nggak? Selesai nggak? Nggak selesai. Ujiannya kalau nggak diisi nggak selesai. Benar kan? Kalau kita terpaku ke 1 nomor itu aja. Nggak selesai. 40 nomor lah ujiannya anggap. Terus 1 nomor aja yang sulit. Aduh itu terus dipikir. Nggak selesai nggak? Nggak selesai. Benar kan? 19 nomornya nggak dikerjakan. Kuncinya adalah selalu gini, gurunya bilang, kalau masuk ujian, harap tenang. Kalau nggak bisa jawab, mulailah jawab dari yang paling mudah. Benar kan? Yang paling mudah. Ini masalah, kalau kita lagi dalam masalah, mulailah dari jawab. Selesaikan masalah yang paling kecil. Pelan-pelan, jangan ditumpuk masalahnya. Pak Luther bilangnya gini, kalau masalahnya makin ditumpuk, jalannya jadi kayak Scooby. Jadi kayak Shaggy, Scooby-Doo. Iya, jalannya kepalanya lemas. Iya kan? Karena masalahnya bertumpuk.
Kalau masalahnya diselesaikan, akan lebih mudah. Akan jadi lebih lega, jadi lebih ringan. Masalah itu jangan ditumpuk, masalah itu diselesaikan, jangan lari dari masalah. Ayatnya yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-7 dari Yakobus 1. Yakobus ini yang tulis surat Yakobus ini, saya cerita dulu latar belakangnya biar kita nggak salah paham dengan apa yang ditulis Yakobus. Kita bisa bilang, mudah mah nulisnya. Nulisnya aja mudah, ngomongnya aja mudah. Serius. Ini Yakobus menulis surat Yakobus. Yakobus ini saudaranya Yesus. Di ayat yang pertama dia bilang ini, surat dari Yakobus, utusan Allah. Pada ke-12 suku. Nah, 12 suku ini sedang di zaman itu, di tahun-tahun itu, Yakobus ini seorang gembala di Yerusalem, di Israel. Dia gembala tetap, 30 tahun dia menggembalakan di Yerusalem. Dia nggak pernah kemana-mana, kisah rasul, semuanya rasul-rasul yang lain keliling Eropa, ada yang ke Asia segala macam. Di zaman itu, di zaman dia menulis kitab ini, surat ini, jemaat di Yerusalem sedang mengalami krisis. Krisis berkepanjangan. Makanya kalau Paulus juga minta tolong sama jemaat Korintus, segala macam. Kalau kita baca kitab Korintus, kita akan paham bahwa Paulus bilang terima kasih atas bantuanmu segala macam kepada ini jemaat Tuhan segala macam. Paulus itu sambil berkeliling, terakhir sebelum dia balik ke Yerusalem, dia collecting. Jemaat di Yerusalem saat itu sedang mengalami krisis. Ya ingat, mereka lagi diburu. Mereka lagi dikejar-kejar sama orang Romawi. Kan mereka terserak gara-gara itu. Mereka berpencar ke seluruh dunia gara-gara itu. Terpencar ke seluruh dunia gara-gara itu. Mereka sedang mengalami krisis di Yerusalem. Ini sedang dialami. Makanya Paulus tulis ini, anggaplah suatu kebahagiaan bila engkau jatuh dalam ujian. Mereka lagi diuji, Orang yang demikian, ayatnya, tolong. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima orang yang bimbang tadi. Janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari ayat yang ke-6 tadi lanjutannya. Gitu. Kalau ia bimbang, ia akan diombang-ambingkan. Dan janganlah ia mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya kita menanti-nantikan Tuhan tapi kita ragu sama Tuhan, ya kita nggak menerima apa-apa. Benar kan? Ini PR-nya deh, saya kasih PR deh. Roma 14. Kalau pulang Bapak Ibu boleh baca tentang Roma. Di Roma 14 itu bicara tentang iman. Bicara tentang iman. Iman, barang siapa ini. Tapi kalau dia bimbang, dia berdosa. Bahkan makan saja tanpa iman, berdosa. Roma 14:23 boleh dibuka, boleh dilihat. Nggak usah ditayangkan, nggak usah disampaikan. Roma 14:23 bilang gitu. Barang siapa yang makan tanpa iman, kayak berdosa. Makan aja loh, tanpa iman dosa. Wajar dong kalau kita nggak punya iman, kita bimbang dalam waktu kita terima nubuatan, pesan Tuhan, segala macam kita bimbang. Apakah ini benar yang Tuhan mau saya lakukan? Maka ia akan, saya cerita sedikit kesaksian saya. 2015, singkat cerita, saya di tahun 2013, 2015, di zaman-zaman itu saya tinggal di Jakarta. Saya kerja, saya tinggal di Kemanggisan, di Batu Sari, situ. Daerah Syadan, situ. Saya kerja, sampai di satu waktu, berjalannya waktu 2015 saya ingat. 2015 itu di zaman-zaman awal-awal pemerintahan Jokowi. Itu banyak yang meragukan. Kenapa? Karena di 2015 pun dolar naik. Dolar
Saya ingat tuh sekitar bulan-bulan Agustus. Bulan-bulan Agustus, kenapa saya ingat semuanya? Saya catat dalam buku saya. Ketika saya menerima pernyataan Tuhan, saya mencatatnya. Ketika saya dapat suara Tuhan, saya berani klaim, ini suara Tuhan. Tuhan suruh saya gini. Makanya semua kejadian waktu itu saya harus rekam dalam kepala saya simpan dalam memori saya. Supaya apa? Supaya ketika saya berjalan maju, saya ingat ada masa-masa saya Tuhan tolong. Ada masa-masa Tuhan bantu saya. Jadi singkat cerita 2015 masuk 2015, Tuhan ngomong sama saya, Don, bulan 8 balik Makassar. Ngapain Tuhan? Bangun pelayanan. Ah Tuhan, saya nggak mau pulang. Saya mau pulangnya jalan-jalan doang. Kenapa? Serius, udah enak banget saya. Saya waktu itu salah satu, saya bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi. Itu perusahaan telekomunikasi, bukan swasta. Swasta. Dan di zamannya itu saya sudah merasa nyaman di Jakarta. Sudah merasa nyaman banget. Enak banget. Udah nggak mau balik lah Makassar, nggak mau. Bolehlah Tuhan jalan-jalan. Saya ngomong sama gitu sama Tuhan. Tuhan bilang tidak, balik, bangun pelayanan. Oke Tuhan, kalau gitu saya balik, saya mau ngapain? Saya harus ngapain nih dari sekarang? Tuhan bilang gini, kumpulin gini sekian. Nanti bulan 8 kamu balik. Kenapa saya harus sebutkan itu detail segala macam. Sampai di titik bulan 8, singkat cerita di bulan 8, itu dolar naik, angkanya 14 ribuan. Sampai orang bilang dolar itu kayak hotline call-nya McD 14045. Hafal kan? Hafal saya hafal 14045 McD. Nggak sedang promo. Hotline-nya McD waktu itu 14045, ada 15 berapa segala macam. Kan itu hotline semua. Dolar jadi kayak nomor hotline gitu waktu itu. Lagi rame yang sempat ingat-ingat di masa itu, krisis-krisis itu, ingatlah. Tapi di zaman itu lahir juga yang namanya Gojek, Grab. Zaman-zaman itu Grab, Gojek, sebulan bisa 5 juta, 6 juta. Orang pada beralih kan, banyak yang beralih kan. Abang-abang ojeknya banyak yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Zaman itu, karena pekerjaan mulai mengalami krisis. Banyak perusahaan yang merampingkan. Singkat cerita, saya berpindah dari perusahaan itu, saya sudah keluar dari perusahaan telekomunikasi kerja di satu tempat, dan perusahaannya memilih tutup. Mau ganti usaha bosnya. Bosnya mau ganti usaha, dia tapi berelasi dengan orang lain. Jadi otomatis karyawannya yang ada sebelumnya nggak dipakai. Jadi saya kena dampak itu bulan 8. Tahu nggak apa yang terjadi bulan 8? Saya nggak lakuin apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh. Kan saya sudah bilang, Tuhan saya harus ngapain? Tuhan bilang ini gini. Udah tahu, saya udah tahu harus ngapain. Tuhan udah kasih tahu, tapi saya nggak lakukan. Kenapa? Karena saya nggak mau pulang Makassar. Saya sedang menolak Tuhan. Saya sedang menolak Tuhan, serius. Saya sedang menolak Tuhan. Sampai di titik Tuhan izinkan. Saya habis nol. Benar-benar nol. Benar-benar nol. Saya ingat di zaman itu, aduh kasih. Saya sedang mengasihani diri saya. Sorry. Gini, saya mau minum aja. Satu gelas aqua. Sulitnya minta ampun. Itu satu hari, satu gelas aqua aja udah syukur banget. Di zaman itu serius, Tuhan izinkan saya sampai gitu. Makan siang saya cuma roti satu. Roti yang 1000-an di warung. Gitu. Itu cuma makanan saya di zaman itu. Aduh Tuhan. Tuh, sampai di titik. Satu titik saya bilang gini, saya masuk. Saya masuk dalam kamar. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, oke.
I know, ini saya tahu ini Tuhan. Saya tahu ini Tuhan. Oke Tuhan. Saya menyerah. Saya ngomong gitu sama Tuhan, saya menyerah. Tuhan mau apa? Tuhan mau saya balik Makassar. Tuhan mau saya balik Makassar, Tuhan. Saya udah gak punya duit, beli tiket. Saya ngomong sama Tuhan kayak gitu, serius. Saya ngomong, Tuhan saya gak punya tiket. Saya mau ngapain di Makassar Tuhan? Saya mau bangun pelayanan dari mana Tuhan? Serius. Saya harus memulainya bagaimana Tuhan? Saya gak mau. Singkat cerita, akhirnya Tuhan mulai kasih jawabannya sedikit demi sedikit. Tuhan kasih tanda nih. Nah, singkat cerita, ada satu makanan yang saya nggak bisa lupa dalam hidup saya, sate Padang. Ini serius. Tukang sate Padang. Kan sate Padang kalau kita di Jakarta nih, kalau orang Makassar nih agak sulit. Sate Padang jarang didapat. Cuma dapatnya di warung sederhana, rumah makan sederhana yang harganya mahal. Ya kan, kalau kita sate Padang di Jakarta kan murah, bener kan? Di zaman itu apalagi 10 ribuan udah dapat seporsi. Tahun 2015, 2000. Singkat cerita, saya lagi duduk di depan tempat tinggal gitu, ada abang sate Padang yang sering, ya jarang lah saya bergaul sama abang ini, tapi kenal sama penjual sate Padang ini. Saya duduk di dekat situ, dekat tempat dia jualan. Tiba-tiba dia nyapa. Loh, udah makan belum? Belum. Mau makan nggak? Ditawarin penjual, nggak punya duit, mau makan nggak? Ya nggak punya duit. Saya jawabnya polos aja sama dia. Saya jawabnya terus terang aja, nggak punya duit gua. Oke, nih gue bikin buat lu makan. Serius. Mau dibayar atau nggak dibayar urusan kamu. Mau punya duit atau nggak punya duit, kamu mau bayar nantinya atau enggak, ya urusan kamu. Udah, nggak sampai di situ, serius. Ingat tadi saya cerita, saya mau minum air aja 1 gelas, sulitnya minta ampun. Dia bilang, "Duh, lu tunggu sini ya, jagain gerobak gua ya." Dia masuk ke gang, balik-balik bawa sebotol aqua. Aduh, saya bilang, dikasih makan aja syukur, bener kan? Penjualnya pergi beliin minuman. Mateng gak tuh? Aku bilang, ini kalau bukan Tuhan nih, ampun saya. Ampun saya. Saya bilang, ini benar-benar teguran Tuhan nih, tanda Tuhan nih. Terus sampai satu titik, teman saya nih, ada teman saya. Teman saya kerja di properti gitu-gitu. Di PIK, jualan apartemen gitu. Terus tiap hari dia balik kantor gitu-gitu. Saya bilang nih sama dia, "Loh, pinjem duit dong buat pegangan." "Enggak ada, gue enggak ngasih lo." "Enggak mau ngasih." "Enggak mau ngasih." Jahat ya kelihatannya ya. Jahat banget nih temen gue. Enggak. Tiba-tiba, tapi tiap hari teman saya ini tiap hari pulang kerja, dia selalu singgah di tempat tinggal saya. Ngapain? "Bro, makan yuk." "Bro, makan yuk." Pulang makan, main segala macam, habis main, singgah. Dia selalu singgah di minimarket. Waktu itu masih ada Sevel. Sevel udah nggak ada ya. Waktu itu masih ada Sevel, 7-Eleven. Sering singgah di situ, Sevel. Dulu kalau yang tinggal daerah Kemanggisan tahu, di ujung Syadan itu, pertigaan Syadan, itu ke kampus Binus itu, mau ke kampus Syadan itu, ada Sevel di pojokan, di pertigaan itu. Antara kalau kita dari Batu Sari mau ke Kemayoran, itu kan lewat situ tuh. Di pertigaan Syadan tuh ada itu, Sevel. Di situ tuh selalu singgah. Beli apa? Beli minum, beli apa? Udah cukup. Dibayarin sama teman saya. Serius, teman saya nggak minjemin duit, tapi tiap hari dibawa makan. Tiap hari pulang kerja dia makan apa, saya makan itu.
Bukan cuma dibawa makan, dibawa jalan segala macam, diajakin main segala macam, ditraktir sana sini. Saya bilang ini kalau bukan Tuhan nih mah, ampun saya, ampun saya. Oke Tuhan, menyerah. Oke, mulai sekarang coba balik Makassar. Coba mulai cari connect kembali lah, telepon segala macam. Keluarga nolak saya balik Makassar. Mau ngapain Makassar? Udah Jakarta aja. Udah enak loh, udah nyaman, udah anteng segala macam Jakarta. Ngapain balik? Udah di Jakarta aja. Intinya saya ditolak pertama kali. Di zaman-zaman itu dalam menjalani hari itu dari bulan 8 sampai bulan 9 saya ingat. Bulan 9 terakhir. Bulan 9 terakhir Tuhan kasih gini. Tiba-tiba dari Makassar bilang, udah kamu pulang. Tiketnya, ini tiketnya, pulang. Udah, serius pulang. Saya pulang. Saya ingat hari Minggu penerbangan saya JT 774, Lion Air. Ada tanggalnya di sini, saya catat. Saya ingat banget, karena saya catat buku ini, dalam buku ini catatan saya nggak boleh hilang. Buku ini saya sayang banget. Kenapa? Karena di buku ini saya nyatat segala hal. JT 774, masih ada kode bookingnya segala macam. Pasti ada di buku ini. Saya ingat September, saya balik hari Minggu. Hari Minggu saya balik Makassar. Balik Makassar pun balik sendiri, nggak ada yang nganterin. Sampai Makassar pun jalan, nggak dijemput di Makassar pun nggak dijemput. Saya nggak butuh. Karena saya tahu Tuhan yang suruh saya balik. Dan hari itu hari Minggu. Hari itu hari Minggu, singkat cerita pagi banget saya berangkat dari Jakarta. Sampai Makassar tuh udah sore. Hari Minggu. Tahu nggak, hal yang paling pertama saya lakukan adalah sampai rumah oma saya taruh tas. Saya makan siang. Habis itu saya kemana? Ke gereja. Enggak santai-santai, saya tahu ini Tuhan yang suruh. Ngapain? Saya nginep di gereja, serius. Saya ke gereja yang saya kenal, gereja itu cukup besar di Makassar, salah satu gereja besar di Makassar. Saya ke gereja itu. Saya tahu Tuhan kan bangun pelayanan ya, Tuhan suruh bangun pelayanan. Jadi saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Sampai di hari itu saya sampai Makassar, segala macam, turun pesawat, saya ke gereja, nginep di gereja. Tempat tidur saya masih ada, puji Tuhannya. Jadi sayanya dulu kan tinggal di gereja, zaman awal-awal tobat tinggal di gereja, tempat tidur saya masih ada, segala macam, masih ada lah tempat tidurnya. Karena itu buat orang-orang yang untuk yang laki, cowok, yang belum berkeluarga tinggalnya di situ. Kalau yang cewek tinggalnya pastori. Kayak gitu. Nah tinggal di gereja, terus singkat cerita hari Seninnya, karena Tuhan bilang bangun pelayanan, saya mencoba menghadap ke gembala. Dan saya ketemu ibu gembalanya. Nah saya masuk pastori, ketemu, kan hari Senin tuh nggak ada kantor ya. Dia mau nggak mau ketemu di rumah di pastori. Ketemu gembalanya, terus masuk. Ditolak. Aduh Tuhan, kan bukan. Kok saya ditolak Tuhan? Saya nggak dikasih. Intinya, udah nggak mau ketemu lah segala macam. Ibu gembalanya nggak mau ketemu, tapi berikutnya ada orang masuk, dia keluar aja dari kamar. Dia keluar aja dari kamarnya, ketemu. Lah, tadinya bilang sibuk, nggak mau ketemu. Toh keluar aja tuh. Tiba-tiba muncul aja, ya udahlah, saya masih di pekarangan itu, masih ngobrol sama teman gitu. Akhirnya loh, ya udah, nggak kepahitan. Saya nggak kepahitan kok sama ibu gembalanya. Saya percaya itu cara Tuhan. Sampai di titik masa-masa itu, dari masa itu sampai saya ketemu Pak Luther, saya ingat banget. Ketemu Pak Luther tuh bulan Oktober.
Saya gabung ke CKF itu 13 Oktober 2015. Valid. Ini valid. Saya catat semua. Saya catat semua. Oke. Jadi akhirnya saya mulai, sebelum pelayanan itu ada masa-masa yang saya harus tetap tinggal di Makassar kan. Akhirnya ya udah balik, udah nggak punya apa-apa, benar kan? Balik Makassar bangun pelayanan, Tuhan. Pelayanan dari mana Tuhan? Singkat cerita saya akhirnya tinggal di rumah oma saya. Beberapa selama dari bulan 9 sampai sebelum ketemu Pak Luther. Terus saya ngapain? Saya nggak tinggal diam. Saya nggak bilang, Tuhan kan yang suruh saya pulang, Tuhan kan yang sediakan. Saya nggak mau tahu. Tapi saya nggak lakukan itu. Apa yang saya lakukan? Saya datang sama tante saya ketemu tante saya bilang, kamu mau ngapain sekarang? Mau pelayanan kan? Iya. Terus gimana? Belum dapat tempatnya. Belum tahu mau ngapain. Terus sekarang mau ngapain? Ya apa aja. Yang penting tante saya ini udah tahu, saya punya prinsip dari dulu sama tante saya. Saya bangun prinsip ini dari dulu sama tante saya. Jangan kasih saya uang jajan kalau saya nggak kerja. Apa aja kasih saya kerjaan. Jangan kasih saya uang jajan kalau saya nggak kerja. Nah kebetulan dia lagi bangun rumah. Ron, kamu tiap hari ke bangunan deh. Liatin tukang, tiap hari ke bangunan. Tiap hari bangun pagi ke bangunan, tiap hari bangun. Gaji saya enggak lebih besar daripada kuli bangunan. Serius. Yang saya dapat dari tante saya enggak lebih besar dari kuli bangunan. Saya tahu gaji kuli bangunan, saya tahu gaji tukang, saya tahu gaji mandor, saya tahu semuanya. Saya yang absen tiap hari, ini masuk, ini nggak masuk, ini masuk, nggak masuk. Saya tahu. Ini berapa gajinya, ini berapa. Udah tahu lah, udah tahu. Intinya gaji saya setengah dari gaji kuli. Kuli itu yang bagiannya kalau di bangunan itu ada susunan tingkat jabatannya juga. Jangan bilang tukang bangunan itu yang bikin bangun rumah itu nggak ada susunan jabatannya juga ada. Yang paling rendah tuh kuli. Habis kuli, asisten tukang. Biasanya dari kuli itu naik ke asisten tukang. Habis itu jadi tukang, habis itu baru jadi mandor. Gitu. Nah, kuli itu setengah dari gaji kuli. Kuli itu biasanya ngapain di bangunan? Yaitu buat angkat-angkat semen, angkat-angkat pasir, nyampurin semen sama pasir, itu kerjanya. Tukang tinggal kerjain. Kayak gitu. Itu sistematis. Jadi gaji saya itu lebih kecil. Setengah daripada gaji kuli. Di zaman itu. Tapi saya bilang Tuhan dong yang tunjukkan tempatnya buat saya pelayanan di Makassar. Sampai di satu titik, saya ditawarin ketemu Pak Luther. Mau nggak ketemu Pak Luther? Pendeta Luther nih, Pastor Luther. Saya masih ingat, masuk di ruangannya, masih di basement. Waktu itu kita masih di mall. Masuk basement, masuk ruangan Pak Luther, ngobrol. Tiba-tiba Pak Luther ngomong gini, mau nggak gabung sama saya? Jadi full time di tempat ini. Serius, ini jawaban pertama saya ke Pak Luther, ke Pastor Luther. Pak, Bapak nggak tahu saya, Bapak nggak kenal saya. Serius, saya nggak dengan mudah gitu. Walaupun Tuhan suruh bangun pelayanan, saya nggak bakal dengan mudah itu menerima. Saya juga nggak tahu. Zaman itu saya belum pernah menghadiri ibadahnya CKF, belum pernah kenal Pak Luther, siapa beliau, bagaimana latar belakangnya. Cuma saya tahu tante saya beribadah di situ waktu itu. Tapi saya nggak pernah beribadah di situ. Saya nggak pernah beribadah di CKF zaman dulu. Terus saya nggak cerita. Akhirnya saya bilang gini terus akhirnya saya bilang, Bapak nggak kenal saya. Saya latar belakangnya gini loh. Saya dulu full time, saya keluar. Saya cerita jelek-jeleknya saya di full time. Saya cerita sama beliau.
jatuh-jatuhnya saya, semua saya cerita. Masa-masa suramnya saya setelah full time, saya cerita. Ya beliau, mau gabung nggak? Tetap kekeh. Oke, tapi saya nggak bisa jawab hari ini. Saya jawab gitu. Saya nggak bisa jawab hari ini. Ya beliau juga bilang gitu. Ya udah puasa dulu, kamu doa dulu. Singkat cerita saya doa dan saya gabung. Dan akhirnya apa yang saya capai setelah semuanya yang saya bangun di Makassar, akhirnya mulai saya membangun pelayanan saya. Akhirnya apa yang saya capai? Pak, Bu, itu gelar saya di belakang S2, saya itu beban, serius. Tuhan kasih saya beban itu. S2, master, aduh. Tuhan izinkan saya sampai gitu, itu hadiah Tuhan, saya bilang. Itu izin Tuhan, itu yang Tuhan mau saya bangun di Makassar. Saya nggak tahu, Tuhan pokoknya cuma suruh pulang. Saya nggak pernah punya cita-cita mau sekolah lagi. Mau ngambil S2, S1 aja udah syukur, bener kan? S1 aja udah capeknya minta ampun, S2 lagi. Serius, saya orang yang hobi banget belajar. Hobi banget belajar. Makanya kalau tanya tadi saya chat GPT, anak-anak yang muda aja bingung. Saya tuh kerjanya tiap hari ngulik apa aja yang saya bisa pelajarin. Chat GPT, bahkan saya coba bikinin saya outline khotbah, dibikinin dong. Hebat ya, ada aplikasi bisa gitu ya. Dibikinin, sudah. Ya khotbah saya hari ini bukan dari chat GPT ya, bukan ya. Bukan ya, bukan. Dari tadi saya nggak lihat catatan. Ini pure yang Tuhan kasih. Jadi apapun itu, teknologi bisa menggantikan hamba Tuhan, bayangkan. Kasih saya khotbah tentang ini, dia kasih. Saya kasih khotbah. Jadi saya mau bilang gini, di zaman-zaman ke depan itu makin sukar. Ujiannya makin berat. Tapi anugerahnya tetap. Anugerahnya tetap. Anugerah yang sama yang diterima Daud, anugerah yang sama yang diterima Yusuf, anugerah yang sama yang diterima Elia, Elisa, itu masih bekerja sampai hari ini. Anugerah itu yang Bapak Ibu terima. Kalau Bapak Ibu tahan uji. Kita skip ayatnya langsung ke ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Bilang gini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang ada hadiahnya. Yang bertahan. Tadi tekun dalam ujian, tetap bertahan. Tetap tekun, tetap bertahan, tetap berharap sama Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Persistensi saya bilangnya. Saya bilangnya kegigihan, tetap maju. Ya majunya mungkin tidak maju terus-terus, jatuh juga. Kandas juga, tapi tetap maju. Jangan tinggal. Iya kan? Alkitab bilang begini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula ya bangkit. Seperti itu. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, kita kadang-kadang ragu, benar kan? Saya setahun, 2 tahun di Makassar, ragu apa benar nih panggilan Tuhan? Serius. Penyediaan Tuhan pun tersedia, saya berani jamin. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, asal kita melakukan kehendak Tuhan. Penyediaan Tuhan pun pasti ada. Saya ketika di Makassar, awal-awal tuh saya ingat, saya kan pulang, saya udah lama gak di Makassar segala macam, udah gak ada kendaraan. Jadi kantor full time CKF itu di Panakukang, saya tinggalnya di tengah kota. Cherry tahu nih, dekat sekolahnya. Dekat sekolahnya Cherry, Chris. Itu rumah saya dekat sekolahnya mereka. Kalau ke kantor, itu 30 menit. Naik kendaraan sendiri, kendaraan pribadi 30 menit sampai sejam, bisa 40 menit. Dan awal-awal saya pelayanan,
Saya tiap hari naik angkot. Tiap hari naik angkot. Zaman itu di Makassar belum ada Gojek, belum ada Grab. Kalau pulang pelayanan tuh, waduh, ngalam tuh. Kalau pulang pelayanan, zaman itu Makassar Blessing Festival. Zaman itu kita masih ada Makassar Blessing Festival, ibadah mujizat yang sekarang udah berganti nama jadi Healing and Purpose Ministry. Setiap Rabu, Jumat, Minggu sore. Rabu, Jumat, Minggu sore. Oke. Itu di zaman itu kan Makassar Blessing itu selalu diadakannya malam. Malam, apalagi kalau Pak Luthor udah doain banyak orang nih. Udah tahu kan Bapak Ibu. Di tempat ini juga tahu. Aduh, malam bergumul saya. Kenapa? Kalau pulang di atas jam 10 malam, bayarnya mahal. Harus naik taksi. Iya kan? Bayarnya mahal. Kalau naik angkot, angkotnya turunnya jauh. Jalan kaki setengah jam lagi saya sampai rumah. Serius. Sampai di satu titik pulang pelayanan malam, saya cuma doa sama Tuhan. Serius, ini doa saya sama Tuhan. Tuhan yang suruh saya kan balik Makassar. Tuhan yang suruh saya kan balik Makassar. Tuhan juga dong yang sediakan apa yang saya butuhkan. Serius. Berapa bulan kemudian saya punya motor, punya kendaraan segala macam. Serius. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan dan saya merasa tetap tekun aja, kita lakukan bagian kita. Kita tetap berjalan, kita tetap, kalau Tuhan suruh lari, lari. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Saya berani jamin. Tuhan nyuruh kita tuh tidak mungkin tanpa alasan. Tuhan pasti punya alasan, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti sudah. Kalaupun Tuhan izinkan, itu udah pasti Tuhan punya mahkota itu, mahkota kehidupan. Artinya ada janji Tuhan di belakangnya. Di ayatnya yang berapa tadi? Ayatnya yang ke-8 pun begitu. Iya kan? Membuat kita menjadi dewasa, membuat kita menjadi bertumbuh dalam Tuhan. Amin? Amin. Makanya tetap bertahan, tetap gigih. Jangan pernah lelah. Ada lagunya kan, jangan lelah. Saya bukan penyanyi, Bu. Koroni yang nyanyi. Oke, Tuhan Yesus memberkati.